Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Budi Pratini dari kelas PGMIA dengan NIM 203200019. Di sini saya akan membahas materi ilmu tauhid dengan bab aliran-aliran Islam. Aliran Islam yang saya akan bahas ada 10, antara lain Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Wahabi, dan Salafi. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi-materi aliran-aliran Islam tersebut. Yang pertama yaitu tentang Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya ialah pihak, golongan, kelompok, atau pengikut, sahabat, atau penolong. Pengertian itu kemudian bergeser mempunyai pengertian tertentu. Setiap kali orang menyebut Syiah, maka asosiasi pikiran orang tertuju kepada Syiah Ali, yaitu kelompok masyarakat yang amat memihak Ali dan memuliakan beserta keturunannya. Aliran Syiah mempunyai pendapat bahwa Al-Quran yang sekarang mengalami perubahan dan pengurangan. Aliran Syiah juga tidak mengamalkan hadis kecuali dari jalur keluarga Nabi Muhammad SAW atau Ahlul Bait. Selain itu, Syiah juga memperbolehkan nikah mut'ah yang kita kenal dengan istilah kawin kontrak. Kawin kontrak yaitu di mana pernikahan suami istri akan waktu yang telah disepakati pada akad. Tokoh-tokoh aliran Syiah antara lain 1. Jalaluddin Rahmat, 2. Hadair Bakhir, 3. Haddad Alwi, 4. Nasri bin Muzahim, 5. Ahmad bin Muhammad bin Isya al-Asy'ari. Yang kedua yaitu aliran Khawarij. Khawarij adalah suatu nama yang mungkin diberikan oleh kalangan lapangan di sana karena tidak mau menerima arbitrase dalam pertempuran Siffin yang terjadi antara Ali dan Muawiyah dalam upaya penyelesaian persengketaan antara keduanya tentang masalah khalifah. Khawarij berasal dari kata kharaja, artinya ialah keluar, dan yang dimasukkan di sini ialah mereka yang keluar dari barisan Ali sebagai diterimanya arbitrase oleh Ali. Tetapi sebagian orang berpendapat bahwa nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij antara lain 1. Urwah bin Hudayr, 2. Mustarid bin Sya'ad, 3. Hausyarah al-Asyadi, 4. Quraib bin Maru'ah, 5. Nafi bin al-Ajram, dan 6. Abdullah bin Bashir. Yang ketiga yaitu aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab irja, artinya penundaan atau penangguhan. Penundaan atau penangguhan itu karena sekte yang berkembang pada masa awal Islam yang dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang diam. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukuman atau dosa tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, ia menunda atau menahan pemutusan dan penghukuman pelaku dosa di dunia ini. Hal ini mendorong mereka untuk tidak ikut campur masalah politik. Satu di antara doktrin mereka adalah sholat berjamaah dengan seorang imam yang diragukan keadilannya itu merupakan adalah sah. Doktrin ini diakui oleh kalangan Islam Sunni, namun tidak untuk kalangan Islam Syiah. Yang keempat yaitu aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam penentuan perjalanan hidupnya masing-masing. Selain itu, mereka berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya.
Maka, nama Qadariyah berangkat dari pengertian bahwa manusia mempunyai qudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, bukan berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai takdir yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu ustadz yang bernama Ashroni Al-Paroya. Beliau mengatakan bahwa Qadariyah berkeyakinan mengingkari takdir Allah atau segala perbuatan makhluk di luar kehendak Allah. Tokoh-tokoh aliran Qadariyah ada dua, yaitu Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Dimashqi. Yang kelima yaitu aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu, atau secara harfiah dari lafaz al-zabar yang berarti paksaan. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-zabar dalam bentuk mubalaghah, itu artinya Allah maha memaksa. Selanjutnya kata jabara setelah ditarik menjadi jabariyah memiliki arti suatu aliran. Lebih lanjut, Asy Syahratsan menegaskan bahwa paham al-jabr berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyadarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Aliran ini berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah antara lain Al-Ja'ad bin Dirham, Jahim bin Sofan, Adah Dirar, Husain bin Muhammad Al-Nazari. Yang keenam adalah aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah dengan makna yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini kemudian menjadi nama sebuah aliran di dalam ilmu kalam yang para sarjana menyebutnya sebagai Mu'tazilah. Berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Washhil ibn Atha dan Amr bin Ubaid dengan Al-Hasan Al-Basri. Kemunculan aliran Mu'tazilah untuk pertama kalinya pada masa dinasti Umayyah berada di ambang kehancuran, yakni di masa pemerintahan Abd al-Malik bin Marwan dan Hisam bin Abd al-Malik. Dan ketika dinasti Umayyah jatuh ke tangan Abbasiyah, golongan Mu'tazilah mendapatkan tempat yang amat baik di dalam pemerintahan. Bahkan di masa pemerintahan Al-Ma'mun, teologi Mu'tazilah secara resmi dijadikan ideologi bangsa. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah antara lain 1. Wasil bin Atta, 2. Abu Huzail al-Alaf, 3. An-Nazam, 4. Al-Zubai. Yang ketujuh yaitu aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah nama aliran di dalam Islam. Nama lain dari aliran ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi yang dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Abu Al-Hasan Ali ibni Ismail Al-Asy'ari. Ia dilahirkan di Basrah besar dan wafat di Baghdad. Ia berguru pada Abu Ali Al-Zubai, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang setia selama 40 tahun. Setelah itu, ia keluar dari Mu'tazilah dan menyusun teologi baru yang berbeda dengan Mu'tazilah, yang kemudian dengan sebutan Asy'ariyah, yakni aliran atau paham Asy'ari. Kasus keluarnya Asy'ari ini menurut suatu pendapat karena ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang berkata kepadanya bahwa Mu'tazilah itu salah dan yang benar adalah pendirian al-hadis. Asy'ariyah dan Maturidiyah muncul secara bersama yang dikenal dengan nama aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang secara
populer disebut dengan Sunni. Pada waktu yang bersamaan, Syiah sebagai aliran memainkan perannya dalam masyarakat Islam dengan pandangan-pandangan rasional, dengan berpegang teguh pada ajaran imamah yang sangat memuliakan ahlu al-bait. Tidak dipungkiri bahwa sejak lama kaum muslimin di Indonesia menganut mazhab fikih Syafi'iyah. Secara akidah, banyak yang mengikuti paham Asy'ariyah. Secara tasawuf, merujuk pada ajaran-ajaran sufi Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah antara lain: 1. Al-Bakhilani, 2. Al-Juwaini, 3. Al-Ghazali. Yang kedelapan yaitu aliran Maturidiyah. Nama Maturidiyah diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikiran sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi, dan meninggal tahun 944 Masehi. Aliran Maturidiyah yang dikatakan tampil sebagai reaksi terhadap pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang rasional itu tidaklah seluruhnya sejalan dengan pemikiran yang diberikan oleh Al-Asy'ari. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemikiran teologi Asy'ari sangat banyak menggunakan makna teks nas agama atau Quran dan Sunnah, maka Maturidiyah dengan latar belakang mazhab Hanafi yang dianutnya banyak menggunakan takwil. Tokoh pertama dari aliran Maturidiyah adalah Al-Maturidi sendiri. Sebagai pemikir yang tampil dalam menghadapi pemikiran Mu'tazilah, Al-Maturidi banyak menyerang pemikiran Mu'tazilah. Namun karena ia memiliki latar belakang intelektual, pandangan-pandangan rasional, Abu Hanifah di celah-celah perbedaan itu terdapat pelaksanaan. Yang kesembilan yaitu aliran Wahabi. Nama Wahabi diambil dari nama pendirinya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Tahun 1115 sampai 1201 Hijriah, bertepatan 1703 sampai 1787 Masehi. Nama ini diberikan oleh lawan-lawannya. Mereka menyebut kelompoknya dengan sebutan golongan Muwahhidin. Wahabi menganggap kelompoknya adalah Al-Sunnah yang mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Yang ke-10 aliran terakhir yaitu aliran Salafi. Aliran Salafi banyak diikuti orang-orang Hanabilah pada abad ke-4 Hijriah yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang cenderung mempertahankan ulama salaf, maka aliran ini dinamakan aliran Salafi. Pada abad ke-7 Hijriah, aliran ini menjadi kuat dengan munculnya Ibnu Taimiyah di Syria pada tahun 661 sampai 728 Hijriah. Pada abad ke-12 Hijriah, aliran Salafi dikembangkan di Saudi Arabia oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang pendapatnya dikenal dengan sebutan Wahabi. Pemikiran Salafi hanya percaya pada akidah-akidah dan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Nas, karena Nas tersebut adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Aliran Salafi tidak percaya kepada logika rasional. Sekian video dari saya.